Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam kelas pemikiran politik Islam. Pada pertemuan minggu ini, kita akan membahas tentang definisi dan perspektif di dalam politik pemikiran Islam. Hal yang paling penting di dalam pemikiran politik Islam adalah proses berpikir. Di dalam slide ini, Anda akan melihat definisi proses berpikir sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dengan melihat fakta, peristiwa, ataupun realitas dan mengaitkannya dengan informasi yang telah ada. Jadi, di dalam konteks ini, sebuah persoalan, sebuah peristiwa, sebuah permasalahan akan dipecahkan dengan menggunakan informasi-informasi yang sudah tersedia melalui sebuah proses penalaran. Disinilah kemudian pentingnya pemikiran politik Islam, yaitu bagaimana memecahkan persoalan-persoalan politik dengan menggunakan kaidah-kaidah yang ada, informasi-informasi yang ada di dalam tradisi Islam. Di dalam slide ini ada poin penting yang harus kita perhatikan bersama. Poin yang pertama, di dalam Islam, persoalan politik seringkali diasosiasikan atau dikelompokkan di dalam pembahasan fikih. Dan di dalam pembahasan fikih, maka politik seringkali diistilahkan dengan terminologi atau term as-siyasah, fiqhus siyasah. Dari aspek kebahasaan, etimologi, maka makna as-siyasah itu adalah merawat, melatih, atau mengorganisasi. Apa yang kemudian dirawat, dilatih, dan diorganisasi? Secara kebahasaan, maka as-siyasah itu merefer atau kembali atau merujuk kepada melatih, merawat, dan mengorganisasi binatang ternak, khususnya kuda. Ini secara kebahasaan. Kemudian makna secara terminologis atau istilah, fikih as-siyasah dimaknai governing people, yaitu memerintah atau mengatur manusia, mengatur masyarakat dan warga negara, ya, dan mengatur urusan-urusan publik untuk mendapatkan order, untuk mendapatkan harmoni, untuk mendapatkan keteraturan, dan untuk menghindari disharmoni atau perpecahan. Jadi secara terminologis, maka fikih siyasah atau fikih politik itu adalah mengatur sebaik-baiknya urusan-urusan publik agar dalam kehidupan masyarakat itu tercipta keteraturan dan terhindar dari kerusakan. Dan kemudian as-siyasah sendiri itu dibagi menjadi dua tipe atau dua model. Model yang pertama, as-siyasah asy-syar'iyyah, maksudnya adalah fikih politik yang berbasis pada pemikiran politik keagamaan. Dalam hal ini adalah politik yang berbasis kepada Islam. Kemudian yang kedua adalah as-siyasah wad'iyah, maknanya politik yang tidak berbasis kepada agama. Dalam memahami as-siyasah wad'iyah atau politik yang tidak berbasis kepada agama, maka dalam slide ini kita akan membahas
memulai dari poin yang terakhir. Poin tentang Thomas Hobbes. Thomas Hobbes mengatakan bahwa motivasi manusia untuk melakukan perbuatan didasarkan pada self-interest atau kepentingan pribadi, baik itu kepentingan untuk mendapatkan kebahagiaan ataupun kepentingan untuk menghindari kerusakan atau kerugian. Kemudian, motivasi lain manusia untuk melakukan sesuatu perbuatan berdasarkan pada rational choice, sebuah pertimbangan yang didasarkan pada perhitungan cost and benefit, perhitungan keuntungan dan kerugian. Nah, inilah yang kemudian mendasari politik wad'iyah atau politik yang tidak berbasis pada syariat, pada agama. Secara umum, baik itu as-siyasah wad'iyah maupun as-siyasah syariah, masing-masing memiliki objektif atau memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan keteraturan. Tetapi sumbernya itu sangat berbeda. Sumber dari siyasah wad'iyah sepenuhnya berasal dari manusia itu sendiri. Semacam jurisprudensi, cultural legacy ataupun warisan budaya, adat istiadat, ataupun juga human experience atau pengalaman manusia. Di dalam konteks pemikiran, maka as-siyasah wad'iyah ini didasarkan pada pertimbangan ilmiah yang free value. Free value maksudnya bebas nilai. Tidak terikat pada aturan-aturan norma yang metafisis seperti agama dan sebagainya. Semuanya harus logik yang didasarkan pada perhitungan objektif dan empirik berdasarkan fakta yang bisa diukur. Nah, itulah yang kemudian menjadikan dasar bagi pertimbangan politik wad'iyah ini. Di dalam slide ini, kita akan menyaksikan dua gambar, yaitu as-siyasah wad'iyah dan as-siyasah syar'iyah. Di tengah-tengah itu sebetulnya adalah irisan yang keduanya itu memiliki kesamaan. Di tengah-tengahnya ini sesungguhnya berisi tentang order atau objektif atau tujuan, baik itu as-siyasah wad'iyah maupun as-siyasah syar'iyah, masing-masing memiliki tujuan untuk menciptakan harmoni dan menghindarkan kerusakan atau disharmoni. Hanya saja pada as-siyasah wad'iyah itu tidak ada goal jangka panjang yang merujuk kepada tujuan akhirat. Sedangkan as-siyasah syariah sebaliknya, dia memiliki goal jangka panjang hingga mencapai kebahagiaan hidup di akhirat. Sehingga konsekuensinya pada as-siyasah wad'iyah yang dia tidak mempunyai goal spiritual, goal jangka panjang, tujuan jangka panjang menuju ke akhirat, dia dapat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Sedangkan pada as-siyasah asy-syar'iyyah, dia akan mempertimbangkan nilai-nilai etika keagamaan ketika akan melangsungkan perilaku politik. Di dalam slide ini kita akan menjumpai beberapa topik, beberapa item atau beberapa poin ya, yang terkait dengan as-siyasah asy-syar'iyyah. Karena as-siyasah asy-syar'iyyah itu menjadikan agama
menginspirasi untuk aktivitas-aktivitas politik, maka di dalam poin-poin ini adalah hal-hal yang bisa dikaitkan dengan as-siyasah asy-syar'iyyah. Misalnya saja as-siyasah dusturiyah, konstitusi ataupun undang-undang yang diproduk oleh eksekutif dan legislatif ataupun pemerintah, maka dia harus merujuk kepada norma-norma dan etika keagamaan. Demikian pula dengan as-siyasah maliyah, kebijakan ekonomi, as-siyasah kharijiyah, kebijakan foreign policy atau kebijakan luar negeri ataupun diplomasi ya, dalam menentukan perang ya, dalam menentukan kerjasama, keamanan, migrasi, itu harus didasarkan pada etika-etika keagamaan. As-siyasah qadhaiyah, politik hukum juga harus mempertimbangkan pada aspek kebaikan agama, sehingga tidak ada jual beli atau mafia hukum untuk mendukung salah satu pihak yang bisa memberikan keuntungan lebih banyak misalnya. As-siyasah idariyah, yaitu tentang terkait dengan persoalan-persoalan di dalam negeri, pun juga harus merujuk kepada etika keagamaan. Sehingga seluruh aturan-aturan yang terkait dengan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah terkait dengan politik haruslah merujuk kepada norma-norma keagamaan. Slide ini adalah slide terakhir terkait dengan 3 paradigma di dalam politik pemikiran Islam. Yang pertama adalah tradisional paradigma atau paradigma tradisional yang menginginkan formalisasi agama di dalam politik. Yang kedua tentang moderat paradigma atau paradigma modern. Paradigma yang lebih moderat, yaitu tidak memformalisasikan agama di dalam politik, melainkan agama dijadikan sumber inspirasi di dalam tindakan-tindakan politik. Yang ketiga adalah paradigma liberal yang terkait erat dengan sekularisasi agama, memisahkan persoalan agama dengan persoalan-persoalan politik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.